Enggak ya, enggak disuruh ngeprint, enggak disuruh bikin kopi. Capek guys, tapi seru. Lokasinya jauh banget guys, di Alam Sutra gitu kayak jauh banget. Halo Informers, selamat datang di Data Diskusi asik terkait magang. Nah, di episode 2 Data hari ini, kenalkan nama aku Disa selaku host dan juga partner aku Syifa selaku host, dan di tema data kali ini kita bakal bahas tentang magang flagship. Nah, dan di magang flagship ini kita tuh kedatangan 2 narasumber yang keren banget. Itu tuh dari Kemas Sains Informasi. Langsung aja yuk kita sambut Kak Sisil dan juga Kak Aul. Halo guys, apa kabarnya? Nah, sebelumnya ini boleh kenalan dulu gak Kak? Namanya siapa dan dari angkatan berapa? Dan juga tuh lulus jalur flagship ini tuh jalur apa? Oke, halo Kemas Sains Informasi, aku Naisha Lazal Putri Alisfa dari angkatan 2023. Saat ini aku lagi magang berdampak di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bagian Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Nuriski dari Sains Informasi angkatan 2023, lolos magang berdampak di PT MIDI Utama Indonesia atau biasa dikenal Alfa MIDI di bagian Knowledge Management Specialist. Mantap, keren banget ya guys. Mungkin kita bakal mulai dari pertanyaan paling basic nih, paling utamanya. Magang flagship itu apa sih Kak, terutama yang berdampak ya? Magang flagship berdampak ini sebenarnya program magang yang diadain sama Kemdikbudristek. Dia kayak buat ngewadain aja sih sebenarnya buat mahasiswa-mahasiswa semester 5 sampai semester 7 mungkin yang mau intern paid, terutama ya Kaul paid bisa banget magang di jalur magang berdampak. Jadi itu program pemerintah sih sebenarnya buat ngewadahin mahasiswa-mahasiswa kayak gitu, dan itu dia kerjasama sama beberapa mitra dan institusional buat nerima-nerimain anak-anak intern atau ya pokoknya ngewadahin mahasiswa-mahasiswa lah kayak gitu. Nah, kan kalau misalnya aku nih kayak masih awam banget, dan juga tuh kita juga udah ada maba Sivo kan angkatan 25 ini. Nah, kira-kira ini kalau misalnya kita mau daftar magang, berkas-berkas apa aja sih yang perlu kita siapin, apalagi kalau mau di daftar jalur flagship ini? Oke, untuk berkas-berkas yang perlu disiapin buat daftar magang berdampak ini sebenarnya cukup mudah. Pertama itu kalian butuh KTP, terus kalian butuh CV atau kurikulum vitae, terus ada portofolio juga buat yang nanti mau daftar di bagian media atau desain. Nah, cukup itu sih sebenarnya. Sama ada apa lagi ya Sisil? Ini Kak, yang buat menuhin syarat-syarat paid syarat-syarat pokoknya paid-nya buku-buku keuangan itulah, itu kayaknya yang agak lebih kompleks ya, karena mungkin persyaratan banyak biar ada bukti-bukti juga kayak gitu. Dan banknya kita pakainya apa? Kita pakai Mandiri. Wajib guys, ternyata Mandiri. Aku juga sama Aul baru tahu ternyata Kemdikbudristek itu tuh makanya Bank Mandiri. Jadi di situ sih yang agak lebih hektiknya ya. Iya, sebenarnya bisa di luar Mandiri, tapi nanti untuk pencairannya mungkin agak telat dan harus atas nama sendiri gitu loh, Bang. Iya, nggak bisa. Gitu guys, itu sih. Berarti lumayan juga ya Kak, harus punya Bank Mandiri ya? Iya. Nah, selanjutnya kan tadi udah bahas berkasnya nih. Step by step itu gimana sih Kak sebenarnya? Oke, boleh Sisil? Step by step mungkin karena aku sama Kak Aul baru di batch pertama. Kita sosialisasinya sangat-sangat mendadak, sangat-sangat hektik. Karena kita waktu itu terakhir pendaftaran di 28 Juli ya? Iya, bulan Juli, dan kita baru ada sosialisasi di pertengahan bulan Juli. Jadi itu agak huru-hara ya, agak kayak lagi kuliah sambil sosialisasi kayak gitu. Terus paling habis sosialisasi nggak jauh-jauh dari pendaftaran sih ya Kak. Kayak kita boleh milih 5 maksimal posisi di masing-masing mitra kayak gitu. Boleh sebenarnya mitranya boleh berbeda dan posisinya juga boleh berbeda kayak gitu. Dan ya udah, kita ngikutin setelah kita daftar di web Simbel Mawa, kita langsung ngikutin ke masing-masing mitra kayak gitu. Untuk selanjutnya kayak gimana tata cara buat tes itu balik lagi ke tanggung jawab mitra kayak gitu. Kan tadi Kak Sisil tuh nyebutin sosialisasi kan, dan juga di-mention kalau timeline-nya itu agak cukup cepet-cepet ya.
Nah, kalau misalnya nih kan kita juga ada beberapa pilihan perusahaan nih. Apakah di sosialisasi itu juga udah mentionnya itu secara lengkap atau kita malah kayak harus cari tahu sendiri lagi gitu? Oke, dari sosialisasi tadi lebih ke ini sih, sosialisasinya tuh program magang berdampak secara umumnya. Kalau untuk mitranya sendiri sama posisinya itu, kita bisa cari tahu dari web Simbol Mawainya. Nanti tuh bakal ada jobsnya gitu loh, kayak yang cocok sama kalian yang mau daftar tuh apa bisa dilihat di situ, gitu guys. Lebih ke ngunjukin berapa jumlahnya doang kali ya, Iya, Kak? kalau Kayak sosialisasi. kayak ada berapa mitra yang kerjasama di magang berdampak kayak gitu. Cuma kalau misalnya mau lebih tahu lebih lanjut lagi di masing-masing webnya kayak gitu, kayak pokoknya posisinya harusnya ada apa aja, dia ngapain aja di situ, itu dari webnya langsung. Tuh. Berarti sosialisasinya tuh sebelum kalian keterima gitu apa gimana Kak? Betul? Iya betul, sebelum keterima magangnya, sebelum selesai pendaftarannya. Iya. Oke, berarti sejauh ini nih kan kakak tuh udah pengumuman magangnya itu kayak dari 28 Juli kan. Dan itu udah ya ada 2-3 bulan nih. Nah selama magang ini kira-kira tugas anak magang itu kayak gimana sih? Apa bener kayak misalnya diomongin orang-orang tuh di media sosial atau apa? Kalau magang tuh anak magang kayak disuruh ngeprint atau cuma bikinin kopi gitu? Oke, enggak disuruh ngeprint, enggak disuruh bikin kopi. Capek guys. Tapi seru, banyak banget pengalaman yang aku ambil di Perpustakaan Nasional karena di perpustakaan ini kan aku kan di bagian pusat bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan. Dari namanya aja pengolahan bahan perpustakaan, yaitu kita ngolah buku. Jadi selama 3 bulan masuk ke bulan ketiga. So far aku hanya mengkatalogkan buku, mendistribusikan buku, nggak jauh-jauh dari buku. Aku jadi kutu buku di situ. Terus ya paling pokoknya masih relevan lah sama yang aku pelajarin di Vivo, nggak jauh-jauh, dan itu seru guys. Tidak maksudnya tidak di bawah pressure gitu, nggak under pressure. Oke, kalau itu kan Sisil tadi di Perpusnas. Kalau di aku di Avamidi itu di bagian knowledge management, buat tugas-tugasnya itu lumayan. Enggak cuman ngeprint terus fotokopi itu enggak. Karena dari knowledge management sendiri kita dikasih KPI gitu guys, kayak project-project apa aja yang kita jalanin gitu. Nah, kalau di aku sendiri yang aku pegang itu kita kayak bikin beberapa campaign untuk nyebar informasi tentang employee investment gitu. Terus aku juga dari ilmu pengetahuan yang didapat sama KM ini, aku ada tugas untuk membuat jurnal yang nantinya bisa dibaca gitu sama karyawan-karyawan. Terus aku juga ikut support beberapa eventnya KM. Jadi selama 3 bulan magang ini cukup banyak kegiatannya, eventnya juga cukup banyak. Jadi ya seru sih sebenarnya gitu. Banyak dapat pelajaran yang aku ambil. Nah terus kan udah di-mention nih Kak pengalamannya. Nah terus kalau dari Sivo sendiri ada nggak sih matkul yang relate sama pekerjaan kakak gitu? Oke. Kalau dari aku itu tadi karena knowledge management spesialis yang relate itu knowledge management atau analisis manajemen pengetahuan gitu. Kita kan belajar tentang pengetahuan yang eksplisit, tasit, terus ada strategic knowledge gitu-gitu. Dari teori itu di magang ini lebih fokus ke implementasinya gitu di perusahaan yang bisa diterapin sama karyawan tuh seperti apa gitu guys. Kalau Sisil? Mungkin kalau aku di perpustakaan nggak jauh-jauh dari klasifikasi informasi, terus metadata, informatrik kayak gitu-gitu sih, nggak jauh-jauh dari klasifikasi buku, iya data lah gitu. Terus paling karena aku tadi lupa mention, aku tuh disuruh bikin juga artikel ilmiah populer. Jadi mungkin mata kuliah yang relevan juga Metopen kali ya. Metopen itu juga ternyata kepake. Aku juga nggak expect disuruh bikin artikel ilmiah populer guys kayak gitu. Terus nih kan tadi tuh kakak udah ngasih tahu mata kuliah yang relate itu apa. Dan pastinya kan selama magang ini tetap ada struggle-nya tersendiri dong. Nah kira-kira tuh mungkin ada struggle atau culture shock-nya nih pas kakak magang itu apa aja gitu? Boleh. Siapa dulu? Awal boleh. Oke. Kalau aku ya, aku tershock. Pertama ini dulu deh. Jadi tuh aku ngambil Avamidi ini cukup banyak pertimbangan sebenarnya karena lokasinya jauh banget guys, di Alam Sutra. Gitu kayak jauh banget gitu. Jadi pertama aku harus menyesuaikan
waktu aku berangkat ke Alam Sutra dari rumah aku yang di Cawang Alam Sutra itu sih pertama waktu gitu, karena dia masuknya itu pukul 8 pagi sampai jam 5 sore di Alam Sutra. Berangkat jam berapa tuh Kaul? jam setengah 6 sih maksimal. Oke. Terus yang kedua itu culture di kantor sih sebenarnya, kayak orang-orangnya gitu. Aku beradaptasi lagi sama culture baru, gimana mereka kalau kerja tuh gimana, sama ini sih kayak ngelatih. Kalau kan tadi karena banyak ya job desk-nya, jadi kan itu sampai akhir itu ada targetnya. Aku tuh kayak harus nyusun planning kalau prioritas apa aja yang kerjaan yang harus kerjain duluan, itu harus selesai duluan. Itu sih yang struggle-nya di situ, sama kendala-kendala yang kayak aku sebenarnya harus menyesuaikan apa yang aku tulis sama relate karyawan gimana. Jadi harus analisis juga karyawan ini kalau dapat ilmu tuh kayak gimana, dapat pengetahuan dia belajarnya kayak gimana. Itu sih. Mungkin kalau aku di Perpusnas agak cukup culture shock, karena di Sivo sendiri sebenarnya aku sampai semester 4 ini tidak mempelajari yang namanya Enlist Enterprise. Jadi ada satu aplikasi guys, yang emang dia gunanya tuh buat ngatalokin buku, dan kita di Sivo tuh cuma praktek namanya aplikasinya Slims kayak gitu. Ternyata si Perpusnas ini tuh makanya Enlist Enterprise, dan aku tuh agak yang kayak apa nih, gimana nih gitu cara baru nemu wujudnya kayak gitu, anomali dari mana nih gitu kan. Nah terus ternyata teman-teman UPN juga kan lain dari Sivo juga yang kayak ini cara ngegunainnya gimana ya gitu kan. Ya paling di penggunaan aplikasi sih, cuma alhamdulillah dari day one juga udah dikasih pembekalan dari pihak Perpusnasnya, biar mungkin karena kita ternyata ada yang cuma jurusan sains informasi doang, bukan ilmu perpustakaan, jadinya tahu gitu. Kayak gitu sih. Dan mungkin culture shock-nya ini ya, kan bayangan kita pustakawan tuh cuma jagain buku. Kalau ada orang yang nanya, buku ini di mana ya Kak? Terus kita ngasih tahu, enggak guys. Tidak semudah itu. Tidak, itu sangat kompleks menurut aku. Oke. Nah, terus kan udah jelasin nih Kak strugglingnya apa aja. Terus ntar kan pasti buat banyak nih angkatan selanjutnya kayak si Disa yang bakal magang. Nah, tips and triknya dong Kak buat mahasiswa Sivo yang pengen magang, terutama jalur berdampak ini. Tips and trik, ikutin sosialisasi guys, karena sangat kompleks, sangat ribet, panjang banget prosesnya. Ternyata aku juga kayak panjang banget gitu kan. Sosialisasi sih, karena mungkin semoga nanti di batch kamu mungkin akan lebih proper lagi. Iya, lebih proper lagi. Jadi ikutin sosialisasi, susun kalian passionnya mau apa, passionnya di mana, mau kemana, apa yang kalian apa yang kalian kuasain tuh di bidang apa kayak gitu. Karena sejujurnya aku juga kemarin agak keburu-buru milih. Kita dikasih 5 pilihan. 5 pilihan. Jadinya posisi. Kalian manfaatin lah itu 5 posisi itu. Siapa tahu 5-5-nya keterima, kan bisa aja. Iya. Offeringnya dapat semua gitu. Amin. Nah, kan tadi itu juga di berkas-berkas itu sempat di-mention tuh ada CV. Terus misalnya nih kalau aku pengen daftar tapi tuh masih bingung apa ya kira-kira tuh CV diliriknya tuh kayak gimana, terus dibagusin CV itu kayak gimana gitu. Apa bisa spill gitu tips-tipsnya supaya bisa bagusin CV? Oke, jadi kalau dari CV itu kan dari kita lihat ada pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, skill, projects gitu-gitu. Kalian tadi kata Sisi bilang tentuin dulu passionnya mau kemana. Kalau misalnya kalau kayak ke arah aku nih, knowledge management, dia karena banyak event, acara internal perusahaan, jadi lebih dilihat pengalaman organisasi dan panitianya gimana, karena kita berhubungan sama orang banyak, komunikasi sama orang banyak gitu. Kalau misalnya ke arah Sivo mungkin tadi dilihat dari projects-nya. Kayak di Sivo kan kita banyak tuh project-nya. Kayak kita kemarin bikin UI UX, terus metadata juga ada bikin web apa-apa gitu. Gitu sih. Sama skill juga sih, itu apa ya, dipakai
kalau dari mentor aku sendiri dia sangat melihat gitu dan dinanyain gitu, ayo kan kamu gini, sekarang kamu bisa buat apa di sini gitu sih. Disuruh praktekin ya kak? Iya. Mungkin kalau aku kalian kayaknya harus nonjolin di mata kuliah yang kalian ampuh, karena kan magang berdampak tuh yang daftar banyak ya, nggak mungkin juga mitra ngewawancarain satu-satu orang yang daftar. Jadi kalian mungkin maksimalin di CV tuh benar-benar yang tadi Aul bilang. Mungkin kalau Aul karena dia ngelamarnya ngelamarnya di event yang ketemu banyak orang. Ini aku perpusnas introvert. Kalian yang introvert mungkin bisa ke perpusnas karena emang benar kita kerjanya sama laptop kayak gitu. Mungkin CV-nya lebih ditonjolin ke mata kuliah, terus kalian di kampus ngerjain ngerjain project di dalam mata kuliah itu apa aja kayak gitu sih. Tonjolin aja kalian itu anak sains informasi yang belajar juga tentang ilmu perpustakaan kayak gitu. Nah, berarti guys, kalau misalnya nih kalian mau daftar magang, kan kita tuh juga udah banyak nih mata kuliah. Kalau aku kan udah semester 3 ya, udah menempuh beberapa banyak mata kuliah nih kurang lebih. Jadi tuh untuk maba-maba atau anak semester 3 itu bisa lebih dikuatin lagi nih mata kuliahnya. Kayak misalnya ada project apa-apa itu juga bisa dicantumin di CV ternyata. Dan juga kalau misalnya mau daftar kayak Kak Aul nih di bagian event-event gitu, kita bisa gunain skill organisasi kita, baik itu skill kayak komunikasinya atau mungkin kita skill problem solvingnya kayak gitu. Nah, kita kan tadi juga udah dikasih tahu nih step by stepnya, berkasnya, strugglingnya. Nah, makasih ya Kak Aul, Kak Sisi. Thank you Kak, udah datang di episode 2 data kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih pengen tahu lagi nih terkait podcast-podcast yang seperti ini, kalian bisa juga follow Instagram @himasifa_upnvj. Dan juga untuk teman-teman yang masih kepo atau penasaran lebih lanjut terkait detail-detail magang dari Kak Aul dan juga Kak Sisil, bisa follow Instagram dua narasumber kita ini, yaitu Silakan sebut Kak. Aku @nasyada_tjh. Di sini apa di sini? Di situ. Kalau aku Aulian Erki. Di mana nih? Sini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video data pada episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share. Sampai jumpa kembali teman-teman. Dadah.